Shalom, saudara semua yang sedang Tuhan, tetap dalam ibadah online kita, tetap semangat. Dimanapun saudara berada, tetap rasakan sukacita Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir di depan Anda. Yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan memberikan sukacitakan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Tetap sukacita, kita beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Dimanapun saudara berada, tetap sukacita. Haleluya. Kita akan pujian kita. Haleluya Yesus. Mari kita bersukacita. Menari dan melompat. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami hendak memuliakan dan menyembahkan Engkau Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan saat ini Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Siapkan hatimu sebelum mendengar firman Tuhan. Kita akan tetap pujian. Yesus Ku penyelamat. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau.
Shalom Bapak Ibu, sebelum kita membuka kebenaran firman Tuhan, biarlah saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini di mana kami bisa datang beribadah kepada Tuhan dalam situasi yang berbeda dengan sebelumnya. Tetapi kami tetap percaya Engkau Allah yang hadir dimanapun kami ada, di setiap tempat kami berada, Engkau dekat dengan kami. Engkau memberkati kami, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, agar kami boleh diurapi dan diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kembali bertemu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan saya kembali untuk kesempatan untuk melayani dalam ibadah hari ini. Dan mari kita akan gunakan waktu yang ada ini Bapak Ibu untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Perikopnya adalah Yosua menggantikan Musa. Ya, tetapi saya akan mengajak membacakan ayat yang ke-6, ayat yang sangat terkenal. Demikianlah firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Ayat ini seringkali digunakan menjadi motivasi agar orang boleh menjadi kuat ketika mereka dalam keadaan yang sulit atau tertekan. Ayat ini memang terdengar sangat bagus ya. Waktu menghadapi situasi-situasi yang berat, ayat ini seperti memberikan kekuatan baru. Setiap orang bisa mengalami masalah. Tidak hanya orang dewasa, hari-hari ini anak-anak pun juga punya masalah. Kita tahu anak-anak sekarang sudah mulai kembali ikut sekolah, tetapi sekolahnya secara online ya. Mereka harus membiasakan diri. Yang tadinya mereka lakukan seperti biasa kumpul di satu ruangan dengan teman-temannya, mendengarkan penjelasan guru lewat tulisan-tulisan di papan tulis. Sekarang mereka harus menghadapi handphone atau menghadapi dengan laptop. Ini juga masalah buat mereka. Mereka seperti diasingkan dari yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita orang dewasa? Semua bergumul, sekarang sulit untuk mendapatkan uang. Ya. Bahkan beberapa kantor harus penyesuaian, tetapi saya percaya anak-anak Tuhan kalau benar-benar setia sama Tuhan, gajinya bukan diturunkan, tetapi justru dikasih bonus. Ada amin? Puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allah kita. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat dari ayat ini ada dua hal. Yang pertama, kenapa kita harus kuat dan teguhkan hati kita? Karena yang pertama adalah Tuhan menyertai kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, wah luar biasa. Tuhan menyertai kita. Tuhan melihat apa yang kita buat. Bersyukur karena kita melakukan kebenaran Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak melakukan kebenaran Tuhan, ini merupakan satu alarm bahaya. Karena apa? Dosa, kesalahan, keinginan daging yang dilakukan oleh orang yang sudah tahu kebenaran dilihat oleh Tuhan. Dan akibatnya Tuhan akan menegur, bahkan bisa menghajar orang tersebut. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita bersyukur, kita harus kuat, kita harus teguh di dalam iman kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan ada waktu kita senang. Bapak Ibu percaya Tuhan ada waktu diberkati Tuhan? Ada amin?
Banyak orang waktu diberkati Tuhan, mereka seringkali lupa. Tapi kita harus berbeda. Kalau Tuhan memberkati kita, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Dan kalau Tuhan gerakkan hati kita juga untuk menjadi saluran berkat, jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara tidak akan habis. Tuhan mampu menambahkan, bahkan bisa lebih daripada apa yang Bapak Ibu pikirkan. Itulah kebesaran Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga ada waktu kita menghadapi keadaan yang sulit. Waktu kita susah, waktu kita tertekan, waktu kita menghadapi keadaan-keadaan yang kurang baik, Tuhan ada, puji Tuhan. Dia Allah yang setia. Kalau manusia ada keterbatasan, bahkan banyak orang tidak mau ikut atau mau dekat-dekat ketika ada orang sedang menghadapi susah. Tetapi Tuhan kita sungguh luar biasa. Kalau kita katakan Tuhan kita luar biasa, itu karena Tuhan kita benar-benar luar biasa. Dia menyertai kita apapun keadaannya. Senang disertai oleh Tuhan. Susah pun kita akan disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi oleh sebab itu jangan kita salah mengerti. Bukan artinya gak boleh takut. Tetapi wajar sih kalau memang kita takut. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai kita lupa. Yang pertama, Tuhan menyertai kita. Ada amin? Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Allah ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Firman Tuhan katakan tidak ada. Karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, mengapa kita harus kuat? Mengapa kita harus teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan? Karena kita gak boleh dikuasai oleh ketakutan. Cara terbaik agar kita tidak bisa dikuasai oleh ketakutan adalah dengan memandang kepada Tuhan. Arahkan hati, arahkan pikiran, arahkan matamu kepada Tuhan. Jangan pandang masalah. Seringkali manusia tertipu dengan persoalannya. Waktu dia mulai memikirkan masalah, waktu dia memikirkan pergumulan, dia merasa masalah itu lebih besar daripada hidupnya. Sehingga dia merasa kecil dan dia merasa ketakutan. Akan dihimpit, akan ditekan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memandang kepada Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk naik bersama dengan Dia. Dan waktu kita ada di atas, kita akan menyadari, wow, ternyata waktu di bawah kita melihat masalah itu daripada kita. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita akan melihat, oh ternyata memang ada masalah. Tapi masalah itu tidak seberapa. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Satu ketika saya melayani sebuah ibadah karyawan pada hari Jumat di sebuah perkantoran di Sudirman, Jalan Sudirman. Seperti Bapak Ibu ketahui, pada waktu itu belum ada corona sehingga masih padat sekali lalu lintas. Saya harus mempersiapkan diri dan berjalan lebih awal. Dan saya berdoa, Tuhan tolong supaya jangan sampai saya terlambat. Sehingga saya sudah mempersiapkan jauh sebelum jam acaranya dan saya tiba dan memang harus melewati macet. Dan waktu saya naik ke atas, ke gedung perkantoran itu, di lantai yang cukup tinggi. Dan kebetulan tempat persekutuan doa itu ada kaca di bagian pinggirnya. Dan saya mulai memandang, oh ternyata di sini ada macet, di sini nggak ada macet. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita ada di atas kita baru sadar, oh ternyata jangan lewat situ. Kalau kita mau supaya tidak terhindar dari macet, kita bisa lewat jalan yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, kalau kita naik di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk mengatasi setiap persoalan kita. Bagi orang dunia, dia harus berhadapan masalah itu dengan kekuatannya sendiri. Tapi bagi kita orang percaya, kita tidak dikuasai oleh ketakutan.
Karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan mengangkat kita dan membuat kita bisa mengetahui apa yang dapat kita lakukan bersama dengan Tuhan. Jangan heran Bapak Ibu Saudara, semakin banyak persoalan, orang Kristen semakin banyak masalah, semakin banyak tantangan, justru hidupnya semakin kuat dan diberkati Tuhan. Ada amin? Karena lewat masalah, lewat tantangan, dan penyertaan Tuhan, orang percaya melihat bukti. Ada bukti. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan membuktikan. Dia bukan hanya menyertai, tapi Dia menolong kita. Dia membebaskan kita. Dia melindungi kita. Sekarang apa yang kita pikirkan? Mungkin orang masih berpikir, waduh bagaimana? Hari-hari ini kita harus social distancing. Hari-hari ini kita harus menjaga kebersihan. Harus menggunakan masker kalau kita sedang keluar. Bapak Ibu, rasanya nggak enak. Mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Banyak orang udah nggak tahan. Aduh, pakai masker. Aduh, harus segala sesuatu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang percaya, kita santai. Kita lewati ini semua bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan Tuhan. Malam tetap tidur pules. Sampai mimpi-mimpi. Karena saking tenangnya. Tapi kalau orang susah, kalau orang khawatir, nggak bisa tidur. Ya, akibatnya kurang sehat. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya. Nah, ayat ini memberikan kekuatan bagi kita. Kenapa? Kita lihat, Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan itu luar biasanya bukan hanya menyertai, tetapi Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Berarti ini Allah yang setia. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan kita. Allah yang setia. Banyak orang mereka tidak menyadari tentang arti. Mereka hanya berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Waktu mereka udah nggak bisa setia sama Tuhan, mereka mundur. Lupa. Kesempatan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ia tidak akan membiarkan kita. Artinya apa? Dia akan menolong kita. Dia akan memperhatikan kita. Bapak Ibu, banyak keluarga-keluarga yang hari-hari ini juga mengalami hubungan yang kurang harmonis. Karena kurang perhatian. Suami kurang memperhatikan masalah istrinya, istri tidak mempedulikan suaminya menghadapi persoalan apa, orang tua tidak peduli dengan keadaan anaknya, anak-anak juga tidak mau apa yang menjadi masalah daripada orang tuanya, mereka hidup masing-masing. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kalau Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya, Ia tidak akan membiarkan. Artinya apa? Dia akan peduli. Dia akan memberikan perhatian, waktu, ya, kasih sayang kepada kita. Dia mendengarkan seruan kita. Dia memperhatikan keadaan kita. Waktu kita cerita, waktu kita katakan, Dia mendengarkan dan menerima. Bahkan Dia memberkati kita. Dia memberikan hal-hal yang baik bagi kita. Bapak Ibu, Ia tidak akan meninggalkan kita. Kenapa dikatakan tidak meninggalkan? Bapak Ibu harus mengerti ayat latar belakang daripada ayat firman Tuhan dalam Ulangan ini. Ketika Yosua diperintahkan kuatkan dan teguhkan, dia akan menghadapi bukan lawan yang enteng. Orang-orang yang ada di negeri Kanaan adalah bangsa yang perawakannya besar. Mereka adalah orang-orang yang kuat dan mereka sudah enak, tanahnya sangat subur dan mereka pasti akan mati-matian untuk mempertahankan. Dan bangsa Israel, umat pilihan Allah, memang Allah menyertainya. Tetapi secara perawakan lebih kecil. Secara jumlah lebih sedikit. Dalam hitungan manusia, ini adalah satu kemustahilan. Disinilah Allah membuktikan. Allah katakan, Dia Allah yang tidak akan membiarkan. Kalau Dia berjanji, Dia menepatinya. Kalau Tuhan berjanji akan memberikan tanah itu buat bangsa Israel. Siapapun, sebesar apapun yang menguasai tanah itu
akan berhadapan dengan Allah sendiri. Hari-hari ini Bapak Ibu juga harus pegang kuat janji dan pengharapan di dalam Tuhan. Allah menyediakan anugerahnya yang besar bagi kita. Mungkin kita melihat siapa kita tidak layak, tidak cukup. Tetapi kita tidak akan menghadapi semuanya itu dengan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan yang akan berperang bagi kita. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Pujilah Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya tidak panjangkan, tetapi saya boleh mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dan Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam Filipi pasal yang keempat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita. Kita adalah anak Allah, kita harus kuat dan teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Menghadapi wabah seluruh dunia, kiri kanan semua ketakutan. Kita juga takut, tapi takut sewajarnya. Karena kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang menyertai kita. Allah yang tidak meninggalkan kita. Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Pujilah Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Firman-Mu yang berkata kepada kami agar kami boleh kuat dan teguhkan hati. Kalau Tuhan menyediakan masa depan yang baik bagi kami, mungkin mata kami memandang keadaan yang berbeda, tantangan, masalah, kemustahilan bisa terjadi dalam kehidupan kami kalau kami menghadapinya dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami bersyukur kepada Allah. Kalau Tuhan telah membuktikan kebesaran-Mu, Engkau menyertai umat pilihan-Mu, Engkau berjanji, Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah membiarkan, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kami percaya Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ketika kami menghadapi keadaan yang sulit. Hari-hari ini kami percaya adalah kesempatan bagi kami untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah kesempatan bagi kami untuk menyatakan rasa cinta kami kepada Tuhan, baik dalam kasih kami secara pribadi maupun di dalam pelayanan. Kami akan memberi lebih kepada Tuhan, waktu, pikiran, tenaga, hati, bahkan harta kami, seluruhnya kami persembahkan bagi nama Tuhan, karena kami percaya semua yang terbaik itu adalah hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, supaya kami boleh melewati ini semua dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati buat setiap jemaat yang beribadah pada hari ini. Engkau menyertai kehidupan mereka masing-masing dengan pekerjaan mereka. Buat anak-anak yang sekolah, Engkau memberikan hikmat dan akal budi. Engkau melindungi rumah tangga yang ada, berkati dengan cinta kasih, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Haleluya. Sebelum kami mengakhirinya Tuhan, kami akan menyambut berkat-Mu. Mari Bapak Ibu, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan dan arahkan hatimu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai sekarang dan selamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar.
Terima kasih.